Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Yanama Sidam. Om Siderastu Tat Astu Yanama Swaha. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninyoman Pujiani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara yang Astungkara dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama, yaitu pencerahan Dharma. Dan pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Ketua LPDG Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita sapa Bapak I Ketut Tirta. Om Swastiastu, Pak Ketut. Om Swastiastu. Gimana kabar hari ini, Pak? Becik. Becik, ya Astungkara baik. Dan juga sudah ditemani oleh dua pembaca sloka kita, yaitu Gus Widi dan GAI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat, G? Sehat. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik yaitu Utsawa Dharma Gita. Seperti apa Utsawa Dharma Gita? Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari adik-adik mahasiswa. Silakan. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pembacaan sloka dalam Bhagavad Gita, bab 3, sloka 2. Vyami asrane Adani Citya Hayana Asraya Anoyam. Yang artinya, rupa-rupanya dengan ucapan yang kabur, engkau kiranya mengacaukan pengertianku. Ajarkanlah dengan tegas kepadaku satu hal saja, dengan mana aku dapat mencapai yang lebih baik. Ya, pemirsa, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita terkait dengan Utsawa Dharma Gita. Baik Pak Ketut, bisa langsung dijelaskan mungkin apa sih Utsawa Dharma Gita itu Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada. Pada hari ini saya akan membahas tentang
Lembaga Pengembangan Dharma Gita yang disampaikan LPDG. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada khususnya terutama umat Hindu yang ada di mana di desa-desa yang di pelosok daerah Gorontalo ini. Yang pertama, Lembaga Pengembangan Dharma Gita itu adalah sudah berdiri semenjak 12 tahun yang lalu. Ya. Provinsi Gorontalo sudah ikut kegiatan ini sudah 5 kali tingkat nasional. Dan kegiatan semacam ini dilaksanakan sebenarnya 3 tahun sekali. Yang Gorontalo ikut di Kendari, di Provinsi Bali, di Taman Mini Indonesia Indah, baru di Palembang, dan terakhir karena COVID-19 kita ikut virtual di Grand Ki. Nah sekarang untuk tahun ini 2024 ya Gorontalo akan ikut lagi di kegiatan ini. Karena ini adalah ditanggung oleh pemerintah pusat, ya termasuk pemerintah Provinsi Gorontalo, karena SK-nya dikeluarkan dari Gubernur Gorontalo. Adapun kegiatan itu nantinya akan dilaksanakan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, nggak tahu Jawa Tengah di mananya itu nanti akan disurati kembali oleh panitia pusat. Perlu kami bahas dan perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya pemirsa TVRI Gorontalo, terutama umat Hindu yang ada di daerah. LPDG itu adalah sama halnya dengan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Sayang umat Hindu kebelakangan kita bentuk karena pemerintah pusat berkeinginan agar nanti umat Hindu, terutama generasi muda, dari golongan anak-anak, remaja, dan dewasa, lebih memahami tentang Weda. Karena di dalamnya itu intinya adalah Weda. Kenapa itu dilaksanakan? Lomba itu hanya sebagai istilahnya hanya sebagai penggerak saja. Utamanya adalah kita agar lebih dekat dengan Weda. Baik itu Manawodama Sastra Itiasa dan semua kitab suci yang masuk dalam Weda. Itu diajarkan agar mereka itu nantinya menjadi insan-insan manusia yang lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Karena persaingan ketat ke depan ini, apalagi sekarang istilahnya generasi emas, ya. Nanti kita akan bersaing dengan masyarakat, dengan adik-adik, saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka siap mental, karena Weda adalah merupakan sumber inspirasi dari umat Hindu sebagai pemeluknya yang setia. Untuk itu, maka dibentuklah Lembaga Pengembangan Dharma Gita, dan dalam pengembangan Dharma Gita itu diturunkanlah menjadi Utsawa Dharma Gita. Itu Utsawa Dharma Gita itu adalah yaitu lomba. Lomba dalam hal ini adalah lomba tentang kegiatan keagamaan. Baik itu Utsawa Dharma Gita, membaca sloka, ya ada 8 kegiatan itu. Membaca sloka, ada juga dalam berbahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu dilombakan semua. Maka agar adik-adik kita nanti ke depannya lebih dekat dengan ajaran Weda. Karena Weda itu adalah sumber inspirasi seperti saya sampaikan tadi. Betul sekali. Itu terkait dengan sejarah dari Dharma Gita di Indonesia, Pak. Nah, kalau untuk lomba-lomba yang dilombakan, Pak, ada berapa jenis lomba, Pak? Terima kasih, Ibu Puji. Ada 8 lomba yang akan dilombakan nanti, yaitu Gorontalo mudah-mudahan bisa ikuti semua. Karena sampai detik ini Gorontalo itu masih seleksi tingkat kabupaten. Yaitu. Tapi provinsi akan direncanakan seleksi tingkat provinsi itu bulan Februari kalau tidak salah. Karena kita kalau sudah lolos di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, itu nanti yang kita akan kirim ke tingkat nasional. Kenapa begitu? Karena Hindu Gorontalo, ya kita kalau bicara Hindu masing-masing daerah. Karena pemerintah pusat meng-SK-kan SK tentang kegiatan Utsawa Dharma Gita bukan Utsawa Hindu Bali. Jadi kita di sana nanti berpakaian Gorontalo. Ya, pakaian belihu, ada juga di sana akan dimulai dengan parade, ya. Jadi di sana kita tampilkan adat daerah Gorontalo.
pakai belihu yang di muka, semua pakaian adat Gorontalo, baik itu pembeyatan, sunatan itu kita pakai sebagai ciri khas bahwa kita datang ke Gorontalo ke tingkat nasional sebagai orang Gorontalo, Hindu yang di Gorontalo, bukan Hindu Bali. Nah kalau Bali mungkin mereka mengirim dengan nuansa Balinya, dengan pakaian adatnya. Kalau Hindu Gorontalo kita perjuangkan pakaian daerah kita karena kita ada kerau, ya toh. Jadi ofisial juga nanti yang dikirim ke Jakarta dilepas oleh Pak Sekda atau pejabat gubernur nanti, kita akan berpakaian Kerawang, yang laki-laki pakai kopiah keranjang. Seperti itu. Makanya perlu kami sampaikan kepada masyarakat kita di wilayah bahwa putusan Modamo kita ini adalah betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah pusat ya melalui Dirjen Pembimbingan Umat Hindu yang ada di pusat supaya benar-benar anak-anak kita di wilayah itu memahami tentang ajaran agama. Khususnya Weda itu. Jangan sampai mereka tahu Weda kitab sucinya tapi nggak tahu isinya. Apa yang dilaksanakan dalam Weda itu? Nggak dipungkiri karena kedepannya kita akan bersaing dengan kualitas sumber daya manusia. Baik saudara-saudara kita di Muslim ya. Kalau di Muslim lembaganya namanya Lembaga Tilawatil Quran. Ya. Itu dari dulu dan saya sendiri pernah ikut sebagai seksi Pawetarup di Bengkulu kalau nggak salah. Saya ke hutan nyari bulu, nyari bambu, pokoknya mendekorasi di sana untuk Pawetarup. Itu di depan kan di mobil, di atasnya nanti duduk No dan Uti. Artinya kita apa? Daerah-daerah kita masing-masing, provinsi kita masing-masing itu sudah mempunyai suatu identitas. Kalau kita pakai pakaian adat Bali, tidak mungkin. Karena pakaian adat Bali itu dimiliki oleh orang Bali. Kalau kita Gorontalo, kita pakai pakaian daerah Gorontalo. Pakaian adat Gorontalo itu yang penting. Pada saat nanti akan diadakan dipilih. Itu yang kita perjuangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar nantinya semua kebutuhan yang menyangkut tentang usaha dan begitu yang di tingkat provinsi nanti, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional nanti, betul-betul Gorontalo bisa diberikan kesempatan, betul-betul berkualitas nantinya, asal jangan ikut aja gitu. Makanya kami perketat, seleksi tingkat kabupaten juga kami perketat dengan juri-juri yang ada, tingkat provinsi juga diperketat. Saya nggak mau, lebih baik sedikit kirim personil tapi berkualitas daripada banyak tapi kualitasnya di bawah. Nggak pernah dapat juara. Karena Gorontalo pernah dapat juara di Bali, juara harapan. Juara harapan. Ya. Untuk cabang apa itu? Itu menghafal sloka kalau nggak salah. Baca sloka. Orang yang tidak kita unggulkan, tahu-tahunya dapat juara. Padahal di sini cuma 2 kali ikut seleksi, dipaksakan begitu. Tapi dia dapat juara 1 harapan, luar biasa kan. Gorontalo, provinsi Gorontalo ada yang mewakili ke atas panggung. Dapat hadiah juara harapan, luar biasa. Makanya di tahun-tahun berikutnya, termasuk 2024 nanti, mudah-mudahan lebih banyak kita dapat mengirim personilnya, sehingga nantinya UDG Provinsi Gorontalo di mata pusat sudah berkembang. Berkembangnya apa? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa generasi anak-anak, remaja dan dewasa itu nanti lebih mengenal Weda, lebih dekat dengan Weda. Seperti saya sampaikan saat tadi, bahwa Weda itu adalah sumber inspirasi dari umat Hindu dan yang ada di dalam itu. Baik Pak, jadi kalau untuk peserta lomba yang terlibat itu apakah hanya dari anak-anak saja atau seperti apa Pak? Nah, terima kasih. Lomba usaha Modamo kita itu memang sudah ditentukan dari anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, ya. Ya. Remaja usia 14 sampai 21 tahun. 23 sampai 40 tahun itu dewasa. Jadi ada 3. Jadi ada 3 kategori. 3 kategori. Lomba yang diikuti itu dari tingkat anak-anak, ya toh, tingkat remaja dan dewasa. Di dalam lomba itu tadi ya ada yang berpasangan, ada juga sendiri. Berpidato berbahasa Inggris. Berbahasa Indonesia itu sudah wajar kan. Kalau berbahasa Inggris
Nah, tapi bukan cuma berpidato, di sana juga dibutuhkan adalah bagaimana penampilan kita di depan juri yang sudah tersedia. Bagaimana kita punya wibawa begitu masuk panggung. Makanya dulu pernah kita mengalami seperti itu, bahwa sampai di panggung mereka hilang blank. Lupa semua kasihan. Karena apa? Mentalnya ada adik kita yang belum siap. Karena tidak pernah di hadapan orang banyak mereka ditampilkan. Sehingga mereka jadi down mentalnya duluan gitu. Makanya juri pertanyakan, diperbaiki mental adik-adik, baik itu anak-anak, remaja dan dewasa, supaya pada saat lomba nanti mereka siap. Begitu keluar kalangan, yaitu keluar panggung, mereka sudah siap dengan senyumnya sedikit, dengan penampilan jalannya, gerakannya seperti apa. Itu yang dibutuhkan oleh juri. Bukan hanya menghafal, tapi memang mimik penting, termasuk senyum, smile itu ya, penting ya. Itu dalam kategori penilaian nanti. Makanya nanti dinilai itu bukan dinilai bahwa ini pintar, tidak. Baik tempat cara duduknya, cara ngomongnya, cara berbusananya. Tapi jangan lupa tetap kita pakai busana daerah Gorontalo. Karena kita membawa nama besar pemerintah, ya toh? Terutama pejabat gubernur Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang selama ini memberikan kita dana untuk bisa mengirim kontingen LPDG di tingkat nasional. Baik Pak, jadi kalau dari panitia provinsi sendiri, apa yang sudah ataupun yang akan dilakukan untuk meningkatkan prestasi peserta UDG Provinsi Gorontalo Pak dibandingkan sebelumnya? Kan sebelumnya belum pernah dapat juara nih. Ini triknya apa nih supaya tahun yang mendatang kita bisa dapat yang lebih baik lagi? Iya. Jadi kami bersama teman-teman, bersama penyuluh agama Hindu yang ada di Kementerian Agama, ya Pak Made, selalu kami berusaha dan berupaya mengunjungi mereka ke wilayah, memberikan keyakinan kepada adik-adik kita yang ada di wilayah, terutama di Pewato dan Kabupaten Bawalemu. Itu daerah basis ya. Kenapa basis? Karena dari Pewato dan di Bawalemu itu basis. Banyak peseraman di sana. Basis yang saya harapkan gitu, supaya mental anak-anak dididik. Setiap kesempatan odalan di Pura ya, seperti Pura Girinato ya, selalu saya berikan informasi sama Pak Gede Kuto selaku Ketua Peseraman Provinsi agar nanti ada adik kita diberi kesempatan ngayah gitu. Ngayah di Pura mau ke kawin. Selokanya itu bisa dilaksanakan. Artinya begini, bagaimana adik kita pada saat berhadapan dengan orang banyak, apa yang mereka melakukan? Jangan seperti saya sampaikan tadi bahwa mereka kehilangan, hilang blank semua. Itu saja. Makanya saya berulang-ulang sampaikan kepada Ketua Perisado Kabupaten, kepada Ketua Perisado Daerah, Kecamatan, dan Desa, tolong dibina, bukan cuma dibina, diberi kesempatan mereka ngayah setiap ada piodalan di Pura-Pura. Betul, jadi ngayah sambil melatih mental mereka Iya. seperti itu Pak ya. Baiklah pemirsa, sepertinya menarik sekali pembahasan kita, namun kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, masih dalam acara Pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Bapak Iketo Tirta. Menarik sekali pembahasan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari G. Ayu, persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi Ayu ada pertanyaan. Apa pesan sentral dari Utsawa Dharma Gita ini dan bagaimana pesan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu? Oh, makasih. Pertanyaannya bagus sekali sebenarnya. Yang pertama ya, umat Hindu di Gorontalo ini ya sudah cukup banyak. Jadi LPDG Gorontalo bersama-sama dengan Kementerian Agama selalu kita berupaya bagaimana caranya supaya baik buku-buku agama juga disalurkan ke wilayah supaya mereka mau membaca buku.
Karena dengan membaca buku-buku suci, buku-buku agama, apalagi Weda ya, walaupun tidak ada yang pegang Weda di Gorontalo ini, menawa Dhamma Sastra, Itihasa, termasuk buku-buku suci yang berhubungan dengan yang diambil intinya dari Weda itu adalah sumber dari segala sumber yang menyangkut tentang mental dan kehidupan adik-adik kita di sini di Gorontalo. Maka pemerintah Provinsi Gorontalo ya selalu berupaya, selalu berkunjung ke wilayah, bukan cuma membangun fisik. Umat Hindu di Gorontalo ini yang basisnya ada di Kabupaten Gorontalo, di Kabupaten Bolemo dan Powato sangat butuh siraman rohani. Makanya kemarin juga kita sempat datangkan Resi Acharyananda dari Bali. Kita tanggung semuanya biaya itu untuk datang memberikan pencerahan di Marisa dan di Bungotiga untuk di Kabupaten Bolemo. Tujuannya apa? Supaya umat Hindu lebih memahami agamanya sendiri, ya toh, supaya lebih paham tentang kehidupan kita. Bukan berarti kita tiap hari kita bekerja mencari harta di dunia ini, bukan semata-mata itu. Berdoa sebelum mencari harta. Itu kan dalam ajaran agama. Semua agama itu mengajarkan bahwa supaya umatnya hidup damai, tenteram, dan bahagia. Caranya apa? Dekatkan diri dengan Sang Pencipta. Kalau kita sebagai umat Hindu selalu Weda menjadikan sumber inspirasi buat kita untuk mencari masa depan. Makanya seperti yang ditanyakan tadi, jadi upaya kita banyak, yaitu kita selalu turun-turun ke wilayah, wilayah-wilayah yang banyak anak-anak, untuk memberikan pencerahan Dharma. Seperti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan pencerahan tentang Dharma itu penting. Karena umat Hindu di wilayah butuh sekali itu. Semakin sering kita berkunjung ke wilayah, tapi kalau di wilayah itu kan daerah terang kan, biasanya mereka itu malam lebih banyak waktu. Iya, kalau siang mereka kerja ke kebun masing-masing. Jadi kita pertemuan malam. Apa kendala yang ada di wilayah? Pak, di sini adat kita kan begini, ada yang dari Karangasem, ada dari Bangli, dari Beleleng, Padung, Simonya berbeda-beda. Jadi mari kita satukan mereka. Dari perbedaan itu bisa nggak disatukan? Ambil yang positifnya saja, yang nanti bisa dipakai untuk kelanjutan umat Hindu yang ada di Gorontalo. Itu yang kita akan laksanakan nanti ke depan, supaya umat kita hidup di tengah-tengah umat yang lain, ya umat yang banyak, bisa hidup tentram, saling kasih mengasihi sesamanya, antar umat saling bersedekah gitu, saling memberikan, saling tukar pikiran. Karena kita di daerah Teran itu bukan cuma orang Bali, ada orang Jawa, ada orang apalagi Gorontalo ya sebagai penduduk yang asli, kita harus bisa. Makanya pembauran, yaitu di dalam pembauran itu kita tetap kepribadian kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu, bahwa kita seperti ini. Makanya berikanlah yang terbaik untuk umat Hindu, ya, laksanakanlah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat supaya hidup ini damai selalu. Begitu. Baik, luar biasa sekali, Pak. Mungkin masih ada pertanyaan dari Gus Widi, dipersilakan. Baik, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, Pak. Tadi sempat mendengar sedikit bahwanya Utsawa Dharma Gita ini kan diperuntukkan bagi umat agar umat bisa lebih baik dalam memahami Weda. Nah, pertanyaannya, adakah program khusus untuk kedepannya sebagai Bapak Kepala PDG untuk kami para umat Hindu atau kami para remaja, adik-adik atau dewasa agar jangan sampai kami memahami Weda pada saat Utsawa Dharma Gita saja, tapi memang kami itu memahami Weda setiap harinya seperti itu, mempelajari Weda setiap harinya. Gitu. Oh, terima kasih Pak Kadek ya. Jadi anak-anak itu sudah mulai kritis ya bertanya. Jadi begini, belajarlah sedini mungkin. Makanya umat menjadi sebagai manusia itu belajarlah sedini mungkin dari tingkat dari anak-anak. Apalagi remaja, apalagi dewasa. Ini sudah remaja apa dewasa ini ya? Dewasa. Kalau sudah dari umur 6 tahun sampai 12 tahun kita sudah memahami tentang ajaran agama. Itu lebih bagus. Karena apa? Tingkah laku, perilaku hidup, ya toh, antar umat, intern umat kita,
Jadi kita bisa menjaga emosi, ya toh, apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi manusia biar di mana-mana saja yang berada, di mana saja berada, baik di Kota Gorontalo, kamu dari Sulawesi Tengah bisa hidup di sini. Karena apa? Karena kita yakin seperti inilah kehidupan bahwa kita jalan. Karena kita punya prinsip seperti yang saya katakan tadi, Weda sebagai sumber inspirasi. Gitu. Makanya adik-adik melalui peseraman yang ada di Pura, ya Pak Gede Kuta kan, pemangku juga sering memberikan suatu pencerahan kepada adik-adik kita. Kalau itu memang berhasil ya, memang berjalan dengan baik, Asdongkara ke depannya umat kita menjadi umat yang hebat gitu loh. Punya kepribadian karena mereka sudah paham tentang ajaran suci, kitab sucinya. Makanya saya sampaikan tadi bahwa Weda itu bukan hanya dihafalkan, bukan hanya dilihat, bukan cuma wah kitab suci saya Weda, bukan seperti itu. Perlu dipelajari inti sari daripada kitab suci itu supaya kita berkehidupan yang harmonis, tentram dan bahagia ke depannya. Seperti itu. Makanya Ibu Puji juga sering saya lihat di Pura membantu adik-adik kita kan. Baik anak-anak, adik-adik dari TK ada ya? TK ada. Kasih mereka supaya ada kesibukan mereka, supaya mereka lebih mengenal apa kira-kira yang dipelajari nanti. Karena tiap pelajaran minggu itu, pelajaran agama itu di situ dinilai akan diambil nanti untuk di sekolah-sekolah, termasuk anak saya. Supaya mereka lebih mengenal. Makanya marilah kita belajar sedini mungkin. Ya toh? Makanya bimbingan dari orang tua juga penting sebagai orang tua. Jangan cuma anak itu dilahirkan, artinya mereka seadanya hidup saja. Tidak. Kalau sudah berbekal dengan agama, dengan keyakinan yang kuat, dengan pribadi yang luhur, dan agamanya yang kuat, Asdongkara ke depan jadi anak yang susila. Ya toh, akan jadi anak yang berguna di negara dan bagi orang tuanya. Itu kira-kira, Dek. Iya, ya? Baik. Luar biasa. Jadi Pak, kalau dari sudut pandangnya Bapak nih, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, apa sih yang perlu diperbaiki dari tahun-tahun kemarin Pak, agar kiranya tahun berikutnya ini kita bisa tampil lebih baik lagi Pak? Kendala kita sampai kita kayak belum bisa nih tahun kemarin dapat yang terbaik, itu apa kira-kira Pak kendalanya supaya kita bisa pelajari bersama Pak? Oh, makasih Bu Puji ya. Itu memang ulang-ulang kami sampaikan bahwa di samping juga mereka pintar menghafal ya, menghafal sloka, ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita perlu mental. Makanya jangan sampai nanti demam panggung sampai di atas panggung setelah mengucapkan lupa semua yang sudah dihafal lupa. Karena apa? Mereka demam panggung. Karena pertama mental, ya toh. Yang kedua, memang kita waktu itu ya kemarin kita memang sedikit ada masalah tentang dana ya, karena kita nggak bisa maksimal karena penampilan anak-anak kita ada yang pakai pakaian daerah, ada juga yang pakai pakaian kebaya kemarin kan. Sekarang saya minta kepada panitia ya, apalagi teman-teman yang ikut terlibat di dalamnya kegiatan LPDG, termasuk penjaringan ini di wilayah, agar tahun ini 2024 bulan Juni nanti kita semua yang ikut lomba ofisial dan termasuk panitia yang diberangkatkan nanti harus punya pakaian yang siap pakai, pakaian daerah. Kalau pemerintah provinsi ya kita sudah beli, LPDG provinsi sudah beli pakaian beli khusus kita punya. Kita sudah beli ada simpan di rumah. Nanti yang kurang-kurang lain dulu-dulu kita sewa. Untuk tahun-tahun ke depan mungkin kita akan beli lagi sisa. Supaya semua pakaian adat yang ada di daerah masing-masing siap dipakai pada saat kegiatan hajatan 3 tahunan ini. Saya nggak ingin main-main. Karena ini kegiatan ini memang kegiatan mana LPDG Provinsi Gorontalo. Berarti keluarlah penampilan kita khas daerah. Apa yang kita pakai tampil pertama apa, tampil kedua apa. Seperti itu. Jadi jangan setengah-tengah. Karena kemarin itu memang karena kondisi anggaran kita yang mungkin tidak maksimal, makanya pakaian adik-adik kasihan ya. Tidak ada yang pakai pakaian adat Gorontalo, yang lain ada pakai pakaian yang biasa gitu. Jadi memang dari segi penampilan juga penting. Bukan cuma pintar ngapal doang istilahnya toh. Penampilan penting, berbusana, mimik istilahnya ya. Orang dalam baca sloka. Itu penting.
Karena apa? Semua penilaian ada itu. Estetikanya ini berapa? Iya toh? Nilai rangnya berapa? Sampai terakhir kita tutup dengan pengastungkaro, ya toh? Kita akan dinilai oleh dan juri. Makanya saya nggak main-main lagi tahun-tahun yang akan datang, yang 2024 ini. Saya selaku Ketua LPDG Provinsi Gorontalo akan berusaha keras dengan Pak Gubernur, ya toh, dengan Dirjen. Pak Dirjen sampaikan anggarannya sudah cukup, Pak, tergantung juga berapa yang diikutkan. Jangan sampai anggaran besar di Gorontalo, ternyata peserta sedikit. Kan tidak mungkin gitu. Iya, betul. Makanya makin banyak peserta yang bisa ikut dari Gorontalo. Jadi anggaran yang sudah Dirjen sediakan 300 juta tadinya itu ya akan terpakai semua. Karena kita juga tidak mau nanti akan jadi temuan. Karena anggaran berbasis kinerja istilahnya. Itu kira-kira deh. Baik, Pak. Jadi kalau misalkan ini Pak, saya pernah dengar isu nih Pak, katanya kendala lain itu di pelatih Pak. Katanya pelatihnya kurang nih, kadang ada yang kita tuh kayak belum gimana ya, belajar tuh otodidak atau mungkin ada pendampingnya si kurang paten. Nah itu pendapatnya Bapak gimana tuh? Ya, mari kita doakan bersama ya supaya tahun berikutnya ya, sampai detik ini sekarang kita pakai pelatih lokal. Kalau teman-teman kita, saudara kita di Muslim, dia mengundang pelatih dari luar daerah. Iya. Kalau Syahrini ini kan juara apa pembacaan toh. Tapi Gorontalo mampu nggak kita bayar pelatih dari luar daerah. Betul. Supaya nantinya mereka punya kualitas lebih bagus. Itu yang jadi kendala juga. Jadi kepelatihan seperti apa yang disampaikan Ibu Puji tadi bahwa kita akan butuh pelatih dari luar daerah, bahkan dari Bali bila perlu. Sulawesi Tengah barangkali sudah banyak kan sana pelatih yang sudah kelas. Kebanyakan mereka mantan juri tingkat nasional. Itu yang nanti kita undang. Jikalau dana kita mencukupi untuk itu. Makanya sekarang saya berjuang dulu untuk mereka. Saya sampaikan sama teman-teman, sama Pak Parisada juga, sama Dirjen, bahwa Gorontalo ada kendala kepelatihan. Astungkaro tahun depan, ya tahun-tahun berikutnya kita akan datangkan pelatih. Karena pelatih itu harus dibayar, ya toh berapa dia minta sampai anak itu pintar. Bahkan pelatih juga kita ikutkan mendampingi mereka ke tingkat nasional supaya mereka tahu seperti apa, ya toh tahun ini seperti apa. Berarti persiapan untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu nanti. Kira-kira gitu Bu ya. Iya, luar biasa. Bapak semoga nanti 2024 hasilnya akan jauh lebih memuaskan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari Gus Widi, silakan. Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Nah, pertama kembali lagi Om Swastiastu Pak. Swastiastu. Nah, tadi sempat saya dengar bahwa Utsava Dharma Gita ini mengadakan 8 lomba. Mungkin bisa Pak jelaskan manfaat dari ke-8 lomba ini, kira-kira kenapa harus 8 seperti itu. Mungkin kan melihat budaya Hindu atau orang Hindu kan banyak memiliki kebudayaan seperti itu kan. Jadi kenapa harus dipilih 8? Mungkin ada kelebihan dari lomba-lomba tersebut. Seperti itu. Iya, sedikit saya bawa catatan juga ada ya, menyangkut tentang itu. Di sini ada Provinsi Gorontalo memang dari 8 kategori lomba yang ditawarkan oleh panitia. Ya. Sayang Gorontalo tidak masuk dalam kejurian sekarang untuk tahun ini karena mungkin ada masalah internal di daerah. Jadi untuk tahun ini 2024 biasanya kita kirim juri nasional. Jadi dari provinsi mengirim utusan ke tingkat nasional, mereka didik di tingkat nasional. Apa yang nanti mereka nilai nanti dalam lomba nanti penjurian itu. Tapi Gorontalo untuk tahun ini memang absen karena ada satu hal yang mungkin belum kita paksakan. Tidak boleh juri itu dipaksakan karena kita perlu kualitas dan sumber daya manusia juga yang mereka miliki. Jangan nanti sampai di sana tidak dipakai sama jadi juri tingkat nasional begitu. Jadi ada 8 lomba yang ditawarkan oleh panitia pusat ya, termasuk membaca sloka, ya, membaca pelawakya, membaca kekawin, nyanyian keagamaan Hindu, Dharma Wacana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baru ada juga Dharma Wawada, ya, Wawada,
Jadi di sana kan Dharma Wawada artinya kita memberikan suatu pencerahan tentang bagaimana kehidupan seorang manusia kepada manusia yang lain. Baru menghafal sloka. Itu apakah semua lomba itu akan bisa diikuti? Nah, itu jadi pertanyaan saya balik. Gorontalo menunggu seleksi. Kira-kira apa yang bisa kita ikuti setelah diseleksi di tingkat provinsi nanti? Karena saya ingin campur lagi seleksi di kabupaten. Itu urusan mereka kan. Kalau tingkat provinsi, memang saya punya rencana bahwa mendatangkan para peserta dari tingkat kabupaten, Bawah terutama, baik uang sakunya, ya toh, uang saku mereka peserta itu harus kita kembalikan, kasihan. Sudah jauh dari Marissa datang ke kota, baru kembali mereka kosong. Orang bilang jong ya, jong. Makanya saya nggak ingin lagi ada kesan seolah-olah memaksakan kehendak, tapi di balik itu anak-anak akan kecewa. Saya akan biayai mereka transportasinya dari Marissa ke kota. Saya akan menyiapkan mereka 1 malam, terserah di mes haji mungkin itu agak murah, ya toh. Baru di sana jadi seleksi tingkat provinsi. Nah, siapa saja yang nanti akan lewat, akan lolos, itu juri yang menentukan. Kalau Marissa memang sejago sekali, tapi ada orang dari Bualemo yang ada lebih jago daripada jagonya itu. Dan ada juga dari kota, dari kota Gorontalo yang lebih jago sekali. Itu yang nanti akan kirim. Jadi ada 3 kategori. Jago-jagoan, jago sekali. Jago-jagoan, jago sekali. Baik, Bapak. Jangan sampai nanti mereka itu berharap banyak, tapi banyak. Memang kemarin ada masalah dari wilayah. Kemarin aja nggak dipakai, nggak dikirim utusan saya. Padahal itu mereka pintar. Tapi Bapak yang pintar di Bualemo itu, orang Marissa lebih pintar lagi. Makanya seleksi provinsi diperketat lagi. Ya. Di bawah pengawasan saya langsung. Iya, betul sekali. Jadi harus mendapatkan benar-benar peserta yang terbaik di atas yang terbaik, Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa masih dalam acara Pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Bapak Ika Tutirta. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, Pak, terkait dengan Utsawa Dharma Gita yang tidak lama lagi akan segera dilangsungkan di Jawa Tengah, Pak ya. Baik, Pak, terkait dengan fasilitas yang akan digunakan oleh para peserta nih, Pak, untuk inventarisnya, apakah sudah dirasa cukup atau ada hal lagi yang perlu ditambahkan, Pak? Ya, terima kasih, Bu Puji. Memang LPDG Provinsi Gorontalo seperti saya sampaikan tadi bahwa karena terbentur dana juga akan bermasalah gitu, karena apa? Kita akan kekompakan sama dengan peserta STQ yang keluar daerah, sama dengan Puspawari yang keluar daerah dari umat Kristen punya, ya, sama dengan STQ yang umat Islam punya, saudara kita. Mereka selalu kompak. Saya bilang umat ini juga minta seperti itu. Walaupun dananya tidak sama dengan nilai yang diberikan sama umat yang lain. Saya ingin bahwa penampilan kita turun dari rumah dinas ini, oleh gubernur, supaya kita kompak. Baik ofisial, ya toh, baik peserta, ofisial dan pendamping, ya toh, yang diberangkatkan nanti dilepas oleh pemerintah daerah. Diundang juga ke Kanwil karena anggaran kita dari dua pihak, dari Kementerian Agama, dari pemerintah daerah, supaya kita dapat lihat kompak. Makanya pakaian itu, kalau 50 peserta, ditambah ofisial, coba bayangkan berapa nilai rupiahnya perusahaan ini yang kita ikutkan semua. Makanya itu jadi kendala saya. Kemarin kan cuma 35 ikut. Ya toh, yang ke Palembang 35 orang, tambah 50 lah dengan pendamping. Untuk tahun ini, seperti bayangan saya 45 peserta, ditambah dengan pendamping dan ofisial, termasuk pengurus provinsi, termasuk saya. Kan saya selalu mendampingi.
hitung-hitung dengan nilai-nilai kalkulasi dengan teman-teman pengurus LPDG provinsi, dari pakaian saja sekitar 35 juta. Karena apa? Bukan cuma laki-laki yang saya pikir, perempuan juga sama kan dengan panjang. Pakai kerawang dengan panjang, kompak satu warna. Cuman kelebihan laki-laki itu dapat kopiah keranjang lagi, saya belikan kopiah keranjang. Karena kita turun dari rumah dinas itu, memang Gorontalo 100%. Karena kita memang orang Gorontalo, ya toh, yang berasal dari Bali. Itu yang kita menjaga ke depannya, agar nanti di mata masyarakat Gorontalo, ya toh, oh ini LPDG sudah mau berangkat, ini di mana nih ada kegiatannya di Jawa Tengah. Jadi identitas itu penting sekali. Karena kok kompak kan termasuk kita percaya diri gitu bahwa kita kompak, pakai kerawang, ya toh. Jadi bangga kita bahwa kita betul-betul kita utusan dari Gorontalo yang mewakili pemerintah daerah, dan kebanggaan pemerintah daerah kalau kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Apalagi dapat juara. Luar biasa. Senang sekali Pak Gubernur bahwa Gorontalo sudah dapat juara. Baik. Itu kira-kira, Bu. Baik, Bapak. Mungkin masih ada pertanyaan dari Gayu? Silakan. Ya. Baik, Pak. Jadi saya langsung bertanya saya. Langsung saja. Ya, langsung saja. Apa perbedaan utama antara Utsawa Dharma Gita dengan spiritual lainnya yang mungkin serupa seperti itu, perbedaan utamanya Utsawa Dharma Gita dengan spiritual lainnya? Ya. Jadi begini deh, saya jelaskan ya bahwa kalau dalam lingkup agama Hindu ya, Weda itu adalah merupakan kitab suci. Ya, dari turunan Weda itu lahirlah Utsawa Dharma Gita. Apa sasarannya? Sasarannya adalah supaya, seperti saya sampaikan saat tadi di awal-awal, supaya kita dan anak-anak kita, terutama generasi emas, ya toh, anak-anak kita yang baru umur 3, 4, 5 tahun itu lebih mengenal Weda. Tujuannya apa? Supaya mereka yakin kepada kehidupan bahwa Weda itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Kalau di pertanyaan kedua tadi kan, yang pertama itu dengan kepercayaan lain, karena kita bicara tentang umat Hindu yang ada dalam kegiatan malam hari ini, makanya kita fokus bicara ke agama Hindu. Semua ajaran agama Hindu baik apalagi Hindu ya, yang kita anut sekarang. Jadi Weda itu akan menjadi paling di atas dari segalanya. Karena semua ajaran itu baik itu akan berawal dari Weda. Weda sebagai sumber dari segala sumber inspirasi. Itu kira-kira jawaban saya. Baik, Bapak. Tadi kan Bapak sempat jelaskan tentang cabang-cabang dari lomba yang akan dilombakan di Utsawa Dharma Gita. Yang terakhir tadi ada Dharma Wawada, Pak ya? Iya. Itu mungkin masih baru saya dengar. Mungkin bisa jelaskan perbedaan antara Dharma Wawada itu dengan Dharma Wacana, ya, Pak? Dharma Wawada itu adalah kegiatan yang baru dimasukkan kategori lomba. Gorontalo sampai detik ini nggak ada laporan dari wilayah bahwa Wawada akan ada yang mau ikut gitu loh. Karena itu semacam dan wacana. Tapi khusus kalangan umat Hindu yang dewasa. Oh, khusus dewasa. Jadi ada 8 kategori lomba yang ditawarkan dari panitia pusat itu memang tidak semuanya akan diisi oleh peserta yang ada di daerah-daerah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulut. Gorontalo mungkin yang sudah lumrah saja. Itu yang akan membaca sloka atau Dharma Wacana. Bahasa Inggris, Sakman sudah minta, dia akan siap gitu loh kalau dia dalam kepengurusan juga pengurus PDG. Saya sudah sampaikan SK-nya. Makanya Dharma Wawada itu kedepannya nanti Astungkaro Gorontalo pasti akan ikut. Makanya tujuannya kita ke tingkat nasional ini adalah ngopeng juga sedikit di sana supaya dapat tahu Wawada seperti apa lombanya. Itu tujuannya tadi yang saya sampaikan itu bahwa kita butuh juri. Kita butuh pelatih tingkat nasional. Betul. Kita datangkan pelatih. Itu semuanya akan kita laksanakan kalau pemerintah daerah dan Kementerian Agama akan mendukung. Karena lembaga ini didirikan karena adalah pemerataan dari masing-masing daerah supaya Provinsi Gorontalo juga yang umatnya dikategorikan sedikit dibanding Sulawesi Tengah sama. Tujuannya adalah pendekatan tentang Weda. Memang kemarin
Saya sempat hadir juga di acara Saraswati, bedah Weda itu. Saya khawatir. Sedikit sekali peminatnya. Padahal bayangkan itu Weda. Maka saya sampaikan sama Pak Mangku, kan Pak Mangku memberikan materi malam itu. Mangku, mana yang lain siswa lain? Mana yang remaja? Yang remaja saya tanya, dengan dewasa ini mana? Itu mestinya yang sampai pagi bisa berdiri di pura. Karena kita akan bicara tentang Weda, kedalaman Weda seperti apa. Makanya bedah Weda di sana. Karena anak-anak tidak bagi mereka tidak menarik kalau pelajaran agama, ya toh? Iya, betul. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ini menjadi menarik di mata anak-anak? Supaya mereka senang gitu loh, mendengar Weda aja senang. Bagaimana caranya? Itu saya butuhkan waktu juga dan kerjasama yang baik dengan para guru-guru peseraman, ya toh, supaya mereka bisa mengarahkan anak-anak siswa lebih sering ke pura dan lebih memahami tentang ajaran agama, ya toh, terutama ajaran Weda. Itu yang saya khawatirkan. Jangan sampai nanti Weda itu cuma di hafalan, ya, cuma statusnya, tapi nggak tahu dalam kehidupan sehari-hari dia tidak paham. Seperti itu kira-kira. Saja bisa terwujud Pak ya sesuai harapan. Mungkin bisa kita bisa langsung masuk ke kesimpulan Pak. Ya. Silakan. Terima kasih saudara-saudara semua. Kami harapkan kepada adik-adik anak-anak yang ada di wilayah supaya lebih giat lagi untuk belajar. Dan terutama yang ikut seleksi tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, bersiap-siaplah untuk seleksi tingkat provinsi Gorontalo. Karena nggak lama lagi, pertengahan bulan Februari 2024 kita akan seleksi. Supaya dari anak-anak yang peserta yang ikut, nantinya mereka bisa diberangkatkan tingkat nasional. Itu tujuan saya. Mudah-mudahan di kegiatan hari ini juga mereka lebih paham bahwa usaha agama kita itu penting. Bukan semata-mata hanya lomba saja, tapi semata-mata tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kita untuk dengan Weda, kitab suci kita yang ada. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita tutup pertemuan kita, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari teman-teman kita. Silakan. Nah, sedianya yuk, langsung aja baca. Pembacaan sloka Bhagavad Gita bab 3 sloka 4. Sakarya Apuru Asnuate Anacasanya Asana Dewa Asyade Asama Hadiaga Jati. Yang artinya bukan dengan jalan tiada bekerja orang mencapai kebebasan dari perbuatan, pun juga tidak hanya dengan melepaskan diri dari pekerjaan orang
akan mencapai pengetahuan Atma yang sempurna. Dan pemirsa, demikian pencerahan Dharma hari ini. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Ninyoman Pujiani, pamit undur diri. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.